Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan ridhonya kita masih bisa ikut menghadiri Zoom pertemuan ke-6 hadis berjudul hadis macam-macam syahid oleh yang akan sampaikan saudari Dea dan saudari Luil. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang macam-macam syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hadisnya yang berbunyi, Haddasana Yahya bin Yahya qala qarartu ala Maliki an Sumiya an Abi Solihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulu yamsi bitoriki wahida usna sauki ala toriki fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghafaralahu wa qala syuhada'u hasanatul mat'unu wal batnu wal ghariqu was-sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, rawahul Muslim. Yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Solih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting yang tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Yang pertama, orang yang mati akibat penyakit taun. Yang kedua, orang yang mati sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam. Dan yang keempat, orang yang tertimpa reruntuhan. Dan yang terakhir, orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya yaitu syarah hadis. Kalimat tatkala seseorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di antaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema, busung air, orang yang membusung perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-goriku adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata al-hadmu, sohibul hadmu adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan materinya dengan cukup baik dan cukup jelas. Selanjutnya untuk penjelasan materi kedua dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadian Rasalma. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibahas mengenai syarah dari hadis tentang macam-macam syahid. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena sinyal di sini kurang bagus ya. Oke, baik, di sini saya akan langsung melanjutkan saja. Kemudian para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini
selain yang gugur di medan perang maksudnya ya, adalah mereka di akhir kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama yaitu ada syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua ada syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebut dalam hadis di atas itu yang meninggal karena wabah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada syahid di dunia, bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Selanjutnya ada pelajaran yang dapat kita petik dari hadis mengenai macam-macam syahid. Hadis di atas memasukkan mat'un, orang yang meninggal karena wabah ta'un, ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal karena COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perangnya, syahidnya di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menjelaskan isi dari materinya yang cukup baik dan jelas. Oke, selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri bisa melalui chat langsung atau on mic. Terima kasih. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk, apakah ingin langsung dijawab atau tunggu 3 pertanyaan? Tunggu sebentar. Record. Oke, baik. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Hamidah Kina. Pertanyaannya saya bacakan dulu, yaitu apakah orang yang meninggal karena COVID termasuk mati syahid? Jawabannya, karena COVID kan merupakan wabah yang masih terjadi hingga saat ini. Maka dari itu, orang yang meninggal akibat COVID juga termasuk mati syahid. Hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, tidak pergi-pergi,
ia tidak keluar dari negeri tersebut, pulang kampung, mudik atau sebagainya, lalu bersabar, tidak mencaci maki penyakit atau berputus asa dan mengharapkan pahala dari Allah, bersikap ikhlas dan husnuzon pada Allah, dan ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, meyakini tidak bisa selamat atau celaka dari penyakit kecuali dengan izin Allah, maka ia mendapatkan pahala syahid. Jadi pada intinya dari penjelasan saya, orang yang meninggal karena COVID itu termasuk syahid karena COVID juga termasuk ke dalam wabah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menambahkan dari jawaban Miftahul. Jadi selain dari hadis yang dibacain sama Miftahul, saya juga ingin menambahkan ada hadis yang menyebutkan kalau meninggal dari COVID-19 itu merupakan mati syahid. Terdapat dalam kitab Sunan An-Nasai disebutkan dalam hadis yang berarti Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian ketahui tentang mati syahid? Mereka berkata, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah pun bersabda, mati syahid ada 7 macam. Selain berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang meninggal karena penyakit taun, wabah adalah syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut adalah syahid. Orang yang meninggal tenggelam adalah syahid. Orang yang meninggal tertimpa benda keras adalah syahid. Orang yang meninggal karena penyakit pleuritis adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Dan yang terakhir adalah seorang perempuan yang mati karena hamil adalah syahid. Hadis riwayat An-Nasai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tambahkan dari jawaban Miftahul sana. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 6 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Semoga apa yang ditanyakan dan diberikan jawabannya bisa dapat dipahami sama-sama dan bisa diamalkan secara bersama-sama ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.